ibadah online. Nah, hari ini kita akan memulai peribadahan kita. Namun sebelumnya kakak mau nanya, siapa yang punya teman di sini? Siapa punya sahabat? Kakak lo punya sahabat? Sahabat kakak apa? Banyak. Tapi salah satu sahabat yang paling setia adalah Tuhan Yesus. Oke, kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri yuk. Kita pujikan sebuah lagu. Ada satu sobatku yang setia. Dia selalu setia untuk kita semua. Nah, walaupun banyak masalah yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Segunung apapun masalah kita, Tuhan pasti ada bersama kita. Yuk, mari kita pujikan sekali lagi lagu Biarpun Gunung-gunung Berancang. Ikuti gerakan kakak ya. Namun kasih sejak tak
semangat. Nah, walaupun gunung-gunung beranjak pun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oke, adik-adik, kita tetap berdiri. Mari kita berdoa untuk memulai peribadahan kita. Semuanya tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau beribadah. Tuhan berkati kami semua. Berkati anak-anak Tuhan yang selalu ikut ibadah online. Berkati juga orang tua kami yang selalu setia mendampingi kami. Biarlah peribadahan kami pada hari ini dapat memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke? Kita akan mau memuji Tuhan lagi. Tetap berdiri ya. Nanti kita duduk. Kita pujikan sebuah lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan nyanyikan sebuah lagu ya. Lagunya Alkitab. Hai kawan, tahukah kamu? Kebenaran
bersama firman Tuhan ya. Selamat mendengarkan. Salam adik-adik, selamat siang. Kita bersyukur kita boleh kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita tutup mata, lipat tangan. Nah, mari kita berdoa. Doanya diikuti ya dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama memuji Tuhan, dan kami telah siap memuji Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Allah yang setia. Nah, kakak mau tanya dulu. Pasti adik-adik punya teman yang begitu setia kepada adik-adik. Benar kan? Kita kemana, teman-teman kita selalu ikut, baiklah itu teman sekolah atau teman di rumah. Mereka kita jadikan teman bagi kita. Maka dari itu kita butuh seorang teman, karena kita pun mau menjadi teman yang setia bagi mereka juga. Nah, demikian juga Allah juga setia kepada kita. Dia adalah sahabat kita juga. Nah, sebelum Tuhan setia kepada kita, Dia menciptakan seisi bumi ini. Bahkan Dia menciptakan langit dan bumi, menciptakan ikan-ikan di laut, menciptakan burung-burung di udara, dan menciptakan binatang-binatang yang ada di darat. Dan bahkan Tuhan juga menciptakan kita manusia di sebuah Taman Eden. Kita tahu manusia pertama adalah yaitu Adam dan Hawa. Nah, Tuhan begitu mengasihi mereka karena mereka adalah ciptaan Tuhan yang begitu sempurna. Bahkan di Alkitab menceritakan manusia diciptakan menurut segambar dan serupa dengan Tuhan. Namun manusia pada waktu itu melanggar apa yang Tuhan perintahkan, yaitu adalah pohon yang dilarang oleh Tuhan. Bahkan manusia yang ditempatkan di Taman Eden itu melanggar dan tidak taat akan apa yang diperintahkan Tuhan. Mereka memetik buah yang dilarang oleh Tuhan. Nah, akhirnya manusia itu memakannya. Akhirnya apa? Mereka jatuh ke dalam dosa dan mereka mengenal yang namanya dosa. Dan pada waktu itu Tuhan begitu marah. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak suka dengan dosa. Maka dari itu akhirnya Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Dan ketika Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mengirimkan seorang penebus. Karena apa? Karena Tuhan tahu manusia tidak akan bisa mencari Tuhan, dan manusia tidak akan bisa menebus dosa-dosa mereka. Mereka perlu yang namanya juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan berjanji bahwa suatu saat Dia akan mengutus
seorang penebus, yaitu namanya Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan menepati janjinya. Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia-manusia yang berdosa. Akhirnya lahirlah Tuhan Yesus dan akhirnya tumbuh menjadi seorang anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan juga. Dan bahkan dia menjadi manusia yang tidak mengenal dosa. Nah, tapi untuk mewujudkan tujuan Tuhan Yesus harus mati. Akhirnya dia mati di kayu salib, dan bukan hanya sekedar mati, tetapi dia juga harus bangkit. Seperti itu. Nah, kita tahu ceritanya. Akhirnya pada hari yang ketiga setelah Tuhan Yesus mati, pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dan mengalahkan maut atau mengalahkan dosa. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umat-umat manusia yang telah berdosa. Tuhan setia dan Tuhan menepati janjinya. Dia mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, Tuhan saja begitu setia kepada kita. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau setia kepada Tuhan seperti itu? Nah, kakak ajak adik-adik, sekiranya kita mau setia juga kepada Tuhan, baik itu setia di dalam membaca firman Tuhan, baik itu setia di dalam berdoa, baik itu setia beribadah kepada Tuhan. Dan bahkan di masa pandemik Corona ini, sekiranya kita juga boleh setia untuk mendengarkan sekolah minggu yang ada di YouTube atau bahkan di sosial media yang lain. Kita bisa mendengar puji-pujian, kita bisa mendengar firman Tuhan lewat sosial media. Seperti itu. Nah, sekiranya kakak mengajak adik-adik untuk tetap bisa setia juga kepada Tuhan, karena Tuhan juga sudah setia kepada kita. Dia menepati janjinya untuk mengutus anaknya datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Seperti itu. Nah, kita mau buka Alkitab di Mazmur nomor yang ke-100 ayat yang ke-3b. Ini akan menjadi ayat hafalan kita. Mazmur nomor 100 ayat 3b. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Nah, sekiranya ini boleh menjadi ayat hafalan kita, karena kita adalah kepunyaan Tuhan. Maka dari itu Dia begitu peduli kepada kita dan Dia begitu setia kepada kita, karena kita adalah manusia ciptaan Dia, karena kita adalah manusia yang diciptakan menurut serupa gambaran Tuhan. Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Sekiranya adik-adik boleh dapat belajar untuk setia kepada Tuhan, dan bahkan kita boleh belajar untuk juga setia kepada teman-teman kita, baik itu di sekolah maupun di lingkungan hidup kita di rumah. Nah,
mari kita berdoa. Kakak ngajak kita berdoa, kita tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan yang begitu setia kepada kami. Sekiranya kami boleh juga setia kepada Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang begitu peduli kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, demikian firman Tuhan. Sampai jumpa kembali. Dadah.